pas ada pembersihan operasi dari balai ya volunteer di Taman Nasional Gunung Merbabu itu pembersihan. Salah satu sampahnya adalah ini pembalut yang masih ada darah. Tuh, cewek-cewek kenapa sih kalian bisa jorok kayak gitu? Jangan kayak gitu, itu jadi tuh bukan jorok. hanya sampah-sampah air kencingan di botol-botol itu ditinggalkan, juga termasuk itu gitu. Bahkan, nggak lagi nyebutnya pakaian dalamnya pun masih dibuang dan masih ada darah. Itu tuh jorok banget. Kalau gue pribadi biasanya walaupun seperti itu, gue bawa pulang, misalkan kayak Tambora. Kita itu saat itu perjalanan Gunung Tambora itu 12 hari. Dan gue lagi dapet. Dari gue belum dapet sampai gue dapet di gunung, sampai gue pulang tuh belum kelar tuh perjalanan. Lama banget, heran gue. Itu sampahnya gue bawa terus sampai pulang, sampai gue di rumah atau di hotel baru gue buang. Pokoknya buang di tempat yang aman atau mungkin nyampe penginapan atau hotel biasanya gue cuci bersih lagi. Iya, cuci bersih lagi kemudian baru buang. Jadi intinya sebenarnya kita harus jaga kebersihan, itu kan bagian dari tubuh kita. Dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Gitu. Sama buang air juga harus permisi dulu ya kencing juga. Iya. Tetapi juga ada gini. Menurut gue juga sebenarnya buat teman-teman perempuan mungkin nggak harus malu kali ya. Kalau naik bareng teman-teman yang laki, nggak usah malu-malu kali nyebutin aku lagi datang bulan nih gitu loh. Nggak perlu gengsi deh kalau semua perempuan pasti datang bulan kok. Bilang aja harus. Kayak kejadian yang di Rinjani itu kan kalau buang air otomatis harus ada yang jagain satu. Sama kejadian itu. Yang hilang itu ya. Yang hilang itu karena dia tidak terpantau pandangan mata. Jangan sampai nggak kelihatan. Jangan ninggalin temennya kalau naik gunung. Bilang deh kalau emang mau buang air ya ngomong aja, nggak usah ngomong. Gue mau buang air ke sana nih, ya oke. Terus maksud Mas Harley tadi adalah ketika kita perempuan naik gunung sama teman-teman cowok mungkin kadang malu bilang gue lagi datang bulan, padahal dengan begitu mereka juga lebih bisa prepare. Misalkan kalau kondisi tubuh kita drop, ada yang bantuin, nggak yang tiba-tiba mereka juga bingung. Betul. Lebih aware buat teman-teman lakinya, nanti bisa lebih aware buat teman gue yang perempuan kondisinya lagi jadi jalannya woles aja nggak usah ngoyo gitu kan bisa. Tapi kalau kembali yang ke kasus-kasus kayak Merbabu tadi, waktu itu kan ada berapa hal tadi yang kita sebutin. Kan waktu itu sampai kita minjemin berapa baju, hair aja berapa habis tahu baju. Nah itu mungkin bisa diambil karena kehujanan itu kan mereka nggak prepare baju kering sampai lagi. Karena kan yang di dalam tasnya pun udah basah semua. Preparation itu penting. Tapi sama ternyata mereka rata-rata ditanya nggak makan nih. Iya. Ya kan waktu sempat gak pas satu lagi. Jadi mereka kan itu semua rata-rata telat makan. Kemudian dia di intinya jam sekian di target itu harus sampai bawah. Jadi dia mau makan di jalan pun udah nggak sempet. Karena hujan saat itu. Karena hujan itu nggak berhenti. Itu dia sih makanya tadi gue juga sempat bilang bahwa kondisi alam kita nggak pernah tahu seperti apa. Memang sebaiknya persiapan itu matang dan gini ya Mas. Biasanya kalau kita naik gunung, apalagi kalau Mas Herna, Mbak Memet udah pernah naik gunung di atas 5.000 gitu, pasti itu kalau di gunung di luar ya di atas 5.000 ya. Tapi kalau gunung di Indonesia yang lumayan tinggi mungkin ada kejadian seperti itu juga. Oksigen semakin tipis, biasanya kita itu semakin ngantuk, males makan. Jadi tubuh kita akan lebih cepat ngedrop, apalagi jalan kaki jauh. Nah menurut gue sendiri sebaiknya Katens kan gitu. Ya. Dan gue juga sempat mengalami hal kayak gitu, mau makan tuh nggak enak rasanya, tapi memang harus dipaksakan. Itu dia, gue bilang lebih baik makan sedikit tapi nutrisinya yang tinggi. Jangan maksain makan banyak tapi nasi seloyang. Gimana itu? Indonesia, nasi adalah kunci. Gitu kan? Kalau nggak pakai nasi nggak makan. Ada juga gini, yang beberapa kasus begitu sampai camp nih, habis jalan nih. Ada beberapa kasus istilahnya ketika sampai suruh makan males, padahal baju udah basah, suruh ganti baju males, dia ntar dulu gue masih capek. Nah, gue pernah kejadian itu sebenarnya. Gue dulu pernah kejadian gue ngajak newbie sebenarnya ke Papandayan doang sebenarnya. Naik karena dia nggak pernah sama sekali naik gunung, kan capek, terus hujan kan, jadi dingin, basah. Ketika udah nyampe, terus waktunya makan. Kalau gua kan emang kebo banget, ngaku nih. Kita mah nongkrongnya di dapur. Mana ada yang di dapur? Kita nongkrongnya di situ. Makan mau apa aja gua makan kan gitu, karena udah dingin gitu. Gua ngantuk nih, pengen cepet-cepet selesai makan tidur gitu.
Nah dia tuh mungkin karena Kecapean. kondisinya udah kecapean, terus jadi nggak nafsu makan kan. Maunya Jadi tidur aja langsung. Dia cuma makan sesuap itu, udah deh gue nggak mau gitu kan, udah lu harus makan gitu, udah gitu udah tidur gitu kan, udah semua udah masing-masing lah, udah tidur gitu. Nah pagi-paginya ngedrop karena dia tidak makan, masuk Itu sih. angin bisa Iya, ya. masuk Masuk Harus angin. sadar diri dan memang dipaksain ya hal Iya. kayak gitu. Dia masuk angin, ketika perjalanan gue mau turun, dia hipo. Hipo itu sepanik-panik ya, dan itu sebenarnya pertama kali gue ngalamin bantuin Gemeter korban itu. kena hipo tuh sampai yang gemeter gitu loh. Gemeter segemeternya, gue bilang, waduh nih anak orang mati deh, gue bilang, gue harus ngapain nih, gue bilang gitu. Stres juga ya, ngeri juga ya. Karena kan bisa dibilang cuman sedikit yang punya pengalaman untuk naik gunung, yang lain tuh newbie banget gitu. Gue bilang, waduh, gue bilang gitu. Dan yang lain-lain yang cowok-cowok kan juga bingung kan, yang udah pengalaman tuh, ini gimana sih, nggak tadi. Jadi pas perjalanan gue mau main di hutan mati kan, dia nggak ikut karena dia katanya sakit perut apa gitu kan. Dia tuh dicuekin ternyata, nggak dikasih teh hangat apa. Dia bilang mau tidur aja. Dia mau tidur, gue lihat ternyata di tenda dia nggak pakai apa-apa. Tidur Cuman- begitu aja udah. Dan nggak ganti baju pula. Nggak pakai sleeping bag. Dan baju jalan pula nggak ganti. Bajunya Nah. ya sebenarnya bajunya kering, cuman kan Tetap aja dengan kondisi dia nggak enak itu harus Itu dia, kalau jalan sama temen juga nggak boleh egois, jangan mikirin Iya. diri sendiri ya, Nah, harus perhatiin maksudnya, juga gua kondisi bilang, temennya seperti apa. seharusnya tetap perhatian dong. Misalnya minum teh hangat nih, udah tahu dia Iya. sakit kan, dia yang balik sendiri kan, dia balik, ada tim yang nungguin itu tempat camp, seharusnya dia menangani. Oh ini minum teh hangat, minum Iya. apa makan apa kek, dia tahu kan dia kondisinya nggak sehat karena dia nggak keisi dari malam sampai sore, akhirnya hipo. Jangan kan orang yang yang naik gunung, yang nggak naik gunung aja kalau keadaannya kayak gitu juga Iya. pasti ngedrop gitu. Oke, berarti kan tadi bener ya. Bisa halusinasi ketika orang Benangnya itu- sangat tipis di situ. makanya ini halusinasi Benangnya sangat karena tipis, apalagi di hipotermia. Indonesia ini. Halusinasi hipotermia apa emang kesurupan? Iya, tapi Karena- penanganannya harus dua-duanya dilakukan tetap ya. dilakukan. Makanya pernah ngalamin di Gunung Agung gue sendiri, waktu itu kondisi capek. Hujan, gue bilang sampai ke gede jempol kali itu. Gede banget hujannya cuy. Sampai di lembah itu kayak muter di Gunung Agung itu. Gue bertiga. Cewek 2. Tapi ada teman juga dari kampus Udayana sama porter. Dan GPS dong. Aku tuh mikir, harusnya gue pikir waktu teman-teman gue bilang, nih kita bentar lagi nyampe nih. Tapi dari GPS kok nggak nyampe, nggak bener nih. Nah, terus di situ tiba-tiba gue udah mulai capek, gue ngeliat apa? Pandangan gua itu ada rumah bagus banget, ada halamannya. Alhamdulillah desa, gue bisa minum air teh. Pas gue jagain, astagfirullahaladzim, itu kan jurang. Duh, kasih ngilang gambar itu. Oh, berarti lu kena Sempet Fata Morgana. tahu, iya. Tapi gue bilang tadi, karena kondisi udah capek banget, Iya. hitungannya. Ngeliat oasis gitu kan, oasis di padang pasir. Nggak nyampe-nyampe, udah mulai sampai jam 1 malam, itu kita harus udah nyampe turun. Temen gue yang cewek udah kecapean. Oke, putusannya apa waktu itu? Kita harus cepet ngambil putusan, kita berhenti, stop, santai, kita nyantai, duduk, keluarin korma, coklat, santai. Iya. Nah itu juga kadang orang Ternyata setelah itu kebuka jalan. menurut gue itu kadang orang juga naik gunung suka maksain banget, gue naik gunung gue harus sampai di puncak. Nah. Padahal puncak adalah bonus. Bonus. Pulang dengan selamat itu adalah tujuan utama. Salah satunya itu. Betul, karena susah ditebak nih kondisi tubuh kita seperti Ya. apa, kondisi alam. Jadi nggak boleh panik juga kalau terjadi apa-apa ya, supaya kita bisa berpikir Tetap lebih bisa, clear, dan bisa. selangkah apa yang harus dilakukan. Jadi bener yang tadi lo bilang tadi, ya itu tadi harus bisa kontrol diri, tahu. Kontrol Jadi diri. kondisi apapun kita tahu, kondisi kita udah mulai ngedrop, kita tetap bisa berpikir. Itu kejadian karena itu bukan kejadian satu dua kali, ada beberapa kejadian juga model-model seperti itu, udah bahkan tapi ya jadi pelajaran. Iya, betul. Intinya perut tidak boleh kosong. Kosong. Nah, Itu bener kalau banget. kata Medina. Itu bener. Sama jangan lupa gula merah. Oh iya, lumayan dah. Kalau gue sih demennya korma, kalau nggak coklat. Kalau nggak makanan orang gue ambil. Itu banyak yang nanya loh Apa tuh? masalah Wah, korma hujan itu. di luar. Tapi gue selalu bawa loh. Iya. Enak Iya. banget kormanya. Emang dia kalau makan apa
korma sih apa gula merah. Gula merah. Kalau gula merah itu manfaatnya apa sih gitu dibandingin yang lain gitu kan? Kalau Sebenarnya lebih natural, manisnya lebih natural gula merah Iya. dong Iya. dibandingin Karena gula aren kan. atau mungkin Karena yang manis-manis itu permen. kan biasanya berstamina bagus. Iya, dan manis-manisnya juga misalkan kalian bawa madu yang beneran madu, Bener. jangan madu yang merek nih, terus bungkusannya dibuang di mana-mana Nah, itu. Ya, buang. Heeh. Itu sampah paling banyak itu Sampah di paling jalan. banyak kalau di gunung. Madu nit itu. Nah sekarang gue pengen tahu masing-masing lu punya istilahnya ada kekhasan nggak sih atau ada cara sendiri nggak sih ketika kita mulai memasuki hutan nih, mulai masuk injek kaki jebret nih, kita gerbang nih, masuk, ada ritual sendiri nggak yang mungkin ya ada lah gaya lo sendiri, ada hal-hal yang lo lakukan nggak sih sebenarnya? Mungkin dari Mas Coba, Tio dulu. mungkin, Bang. Kalau aku sih ya ini aja paling bismillah atau permisi itu aja sih. Itu doang. Atau ketika tapi di sepanjang jalan ketika nyampe di mana mungkin ada apa gitu yang lo lakukan juga misalnya? ya itu paling kita masuk hutan otomatis kita masuk ke apa ya dimensi apa namanya mungkin Tempat di sana segala makhluk. Karena kita percaya ya, Termasuk itu kita tempatnya percaya. ya. Percaya nggak Tempatnya. percaya tapi Pasti, emang ada. ya lihat. Jadi kalau dia udah mukanya udah nggak enak tuh, pasti dia melihat Iya, sesuatu iya. ini. Jadi ritual lo itu ya? Iya. Kalau lu kan jadi kita permisi kan Gitu ya. sama kayak halnya kita bertamu ke Rumah rumahnya orang. orang. Ah. Kalau kita nyelonong aja kan pasti diusir gitu Iya. kan. Siapa lu gitu? Nah itu dia. Nah kalau lo Matt, ada ritual juga nggak? Ritual. Bukan ritual ya, apa istilahnya? Mungkin Apa kayak lagi? Kebiasaan Kebiasaan mungkin. lo deh ketika Bisa masuk aja itu sih. cara-cara dari, lo gitu. Dari dulu gua kalau naik gunung tuh nggak pernah berpikir macem-macem. Gua nggak pernah berpikir. Intinya kita nggak boleh berpikir takabur, wah gue harus nyampe nih puncak nih, apapun yang terjadi gue nyampe. Atau menggampangkan gitu jangan. Oh gampang nih, ternyata jalurnya enak nih, beda sama yang ini, membanding-bandingkan Iya. atau gimana. Kalau gue sih ya jalanin aja, oh jalurnya Iya. begini, terus bisa nyampe puncak nggak? Alhamdulillah, kalau Iya. enggak ya udahlah gitu. Gue ngerasa semua gunung bagi gue yaudah anggap aja piknik. Iya betul. Kalau berarti kita naik gunung tuh udah susah gitu, jangan mikir yang lebih susah lagi gitu. Jadi kayak kekeh harus naik puncak. Nah, itu malah yang bisa bikin sesuatu yang akhirnya kita bisa mendapatkan resiko gitu. Lalu, Kalau gue sih sebenarnya nggak cuma gunung ya, kemanapun gue pergi pasti gue berdoa minta perlindungan Tuhan, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun gue berada, gue meminta perlindungan Tuhan. Terus kalau gue percaya bahwa selama kita positif, aura yang keluar dari tubuh kita juga akan Iya. positif, maka hal yang kembali kepada kita juga adalah hal-hal yang positif. tapi Itu percaya ada ya, sih. maksudnya percaya kayak gunung itu ya memang pasti ada makhluk lain lah ya. Pasti. Gue sebenarnya tipe orang yang sangat skeptik ya. Tapi di diri gue yang sangat skeptik ini gue sering banget tuh melihat. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngetrip sama gue pasti tahu Mas Ale, kemudian Mas Tio, Mbak Memet itu udah tahu gitu. Cuman ya gue percaya lagi ya mungkin itu iseng aja, lagi lewat aja. Gue nggak mau terlalu mikir yang gimana-gimana sampai ketakutan gitu, nggak mau. Kalau gue sendiri, kalau gue punya ritual, bukan ritual tadi kebiasaan juga ya. Pasti ketika kita masuk hutan nih, tadi sama ucap salam, pasti Iya. salam. Juga sama ketika kita mau ada, misalnya ada shelter ya, ada tempat, gue selalu bilang juga salam, walaupun nggak terbuka, tapi dalam hati, assalamualaikum. Baru gue duduk di situ. Iya, iya. Cuman terserah lah, pokoknya cuman istilah gue tadi yang Herna bilang kayak namu lah. Pokoknya Iya, gue iya. ke situ ya gue ucap salam. Iya. Kosong pun ya gitu aja sih gue biasa itu selalu gue bawa kebiasaan itu selalu gue bawa. Oke, sepertinya hujan makin deras di luar dan kita ngobrolnya sudah lumayan lama. Mungkin kita akan close dulu di Kesimpulannya sini. apa nih? Kesimpulannya ya tadi udah bisa nangkap lah, kalian semua udah pinter-pinter ya, netizen zaman sekarang mantap gitu. Intinya apapun yang kita jalani saya dengan positif, jangan aneh-aneh, jangan buang sampah sembarangan, persiapannya harus matang. Hujan makin gede, suara gue juga makin besar. Jadi kita juga udah mau pulang. Intinya juga jangan lupa subscribe channel kita masing-masing, Tio Survival, Medina Ramil, Cynthia Tengens, dan Harley Sasta untuk mendengarkan cerita-cerita lainnya dari kita. Setelah ini kita ada punya cerita lagi nggak sih? Banyak, Ah, nanti gitu. lihat aja di channel kita, nanti kita akan collab-collab lagi. Oke, nanti sampai kita ada jumpa. momen seperti ini terus ya. Oke, betul. Sampai jumpa. Dan Dadah.
Selamat pagi, udah pagi nih. Oh, Jam setengah 1 cuy. Bubar. Dari